Halo guys, balik gue Mike. Kali ini gue pengen bahas laptop dengan CPU AMD terbaru dan juga GPU yang udah RTX 4000 series. Ini dia, HP Victus 16S0055AX. Kita mulai dari desainnya ya. Desain laptop ini tuh cukup clean dengan inisial V dengan warna navy yang nggak banyak di laptop-laptop sekelasnya ya. Jadi ini kesannya kayak gaming tapi nggak gaming juga gitu ya, clean aja gitu kayak laptop biasa pada umumnya. Karena bawa spesifikasi kenceng, laptop itu punya ketebalan di 2,39 cm. Yang gua rasa sih ini cukup tebal ya. Tapi ya, karena dibawa performance dengan GPU tertinggi dan juga GPU yang udah RTX 4000 series. Jadi ya wajar aja dengan spesifikasi begitu dia harus tebel dong. Nah, terkait port cukup lengkap. Ada satu USB Type-A 5 Gbps dengan signaling red. Terus ada satu USB Type-C dengan 5 Gbps yang udah support USB Power Delivery, HP Sleep and Charge. Terus ada juga dua USB Type-A 5 Gbps. Ada satu HDMI 2.1, ada satu RJ45, satu AC Smart Pin, dan juga satu headphone atau mikrofon combo jack. Lanjut ke sisi layar nih ya. Laptop ini menggunakan resolusi Full HD 1920x1080p dengan panel IPS yang memiliki refresh rate di 144Hz. Layar ini memiliki maximal brightness di 250 nits yang udah anti glare dengan color gamut di 45% NTSC. Bukan yang terbaik sih, tapi minimal buat kalian editing santai ataupun sekedar main game aja tuh ya gak butuh warna yang tajam-tajam banget ataupun yang akurat-akurat banget sih. Lanjut ke keyboardnya. Layout keyboardnya tuh udah ada numpadnya. So far untuk pengalaman mengetiknya tuh di keyboard ini rasa enak. Feel-nya tactile, tapi travel distance-nya tuh cukup rendah sih dibanding laptop gaming sekelasnya yang travel distance-nya jauh lebih tinggi gitu. Dan untuk touchpad-nya tuh ini cukup lebar. Dan kita lanjut ke webcam-nya. Kualitas webcam-nya menurut gua sih udah jernih, tapi tetap kalian butuh cahaya buat nge-minimize noise yang ada di sekitar wajah kalian. Selain itu juga ada switch untuk menutup webcam biar kalian yang parnoan ya kerasa jadi lebih safe lah ya. Terus kita lanjut ke storage-nya. Menggunakan SSD 1TB SSD NVMe Gen 4 yang punya speed read-nya di 7207 MB per second dan write-nya di 5670 MB per second. Ini gokil sih. Ini baru namanya kenceng gitu. Udah mah kenceng, dia bawa juga storage yang lega 1TB. Ya ini udah lega lah, gede gitu. Bawa download apapun, naruh game apapun ya. Yang mod-mod aja. Namanya juga laptop gaming kan. Kita tentu pasti ngedownload game dan game sekarang size-nya udah ratusan GB. Ya masa kita dikasih 500 GB ya kan? Kita lanjut ke performance-nya ya. Laptop ini tuh bawa prosesor terbaru dari AMD yaitu Ryzen 7 7840HS dan juga RTX 4050. Nah, sampel gua di sini ini adalah sampel dari AMD. Jadi yang masuk ke Indonesia nih beda ya. Yang masuk ke Indonesia itu pakai GPU RTX 4060 lebih tinggi ketimbang yang ini gitu. Yang artinya ini jauh lebih kenceng yang masuk ke Indonesia ya ketimbang yang gua pegang sekarang, karena yang gua pegang sekarang yang 4050 doang gitu. Walau pakai 4050 nih, gua tes di Cinebench R23, dia punya skor yang cukup kenceng. Di multicore-nya dapat skor di 16.363 poin dan single core-nya di 1.800 poin. Gua juga tes dengan 3D benchmark yaitu Blender 3D BMW. CPU-nya tuh butuh waktu di 2 menit 41 detik dan GPU-nya di 18 detik aja. Ini di 4050 hanya butuh 18 detik. Berarti kalau RTX 4060 harusnya sih lebih kenceng gak sih? Nah, karena ini laptop gaming ya, gue juga tes performa gamingnya. Kita tes di game sejuta umat lah ya, Valorant dan juga Far Cry 4. Di Valorant, dia tuh dapat average di 300-an FPS dengan settingan low ya. Dan di Far Cry 4, dia tuh berada di average 80-an FPS dengan settingan mentok kanan. Semua udah mentok lah ya. Jadi quality gamenya itu jauh lebih cakep gitu buat ya memanjakan mata lah. Kalau soal performa gaming kayaknya udah gak perlu diraguin sih. Kalian lihat sendiri aja. Kenceng babis gitu. Nah, kita lanjut ke baterainya nih. Gue cukup amazed dan cukup terkejut kalau dia tuh bisa tahan di 10 jam 59 menit yang menurut gue ini udah cukup gokil. Gokil abis malah. Karena laptop gaming jarang banget bisa tembus 10 jam ke atas gitu. Ini dikit lagi 11 jam berarti kan. Ya lama bisa kalian bawa keluar tanpa casan berarti buat ngerjain Word ataupun sekedar kerjain kerjaan kantor kalian. Lanjut ke harganya nih. Laptop ini dibanderol seharga 22 juta kurang 1000 yang menurut gua sih ini udah masuk akal dan worth it karena dia pakai prosesor terbaru dari AMD dan juga udah pakai GPU RTX 4000 series. Apalagi dia masukin ke Indo yang 4060. Wah, makin gokil. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau saat channel ini bermanfaat. Kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Ini segitu dulu. Gue Mike pamit undur diri. Bye bye.